itu namanya bangunan Tunhuis gitu kan. Terus pada waktu itu di pemerintahan Belanda kan memang tempat Gedung Gerahadi ini rumah untuk santai-santai menghabiskan waktu. Dan waktu itu kan memang daerah sini ya, daerah Genteng Gerahadi ini kan termasuk Surabaya pinggiran, bukan Surabaya pusat. Kalau Surabaya pusat waktu zaman kolonial itu di daerah Kota Tua. Jadi memang pada waktu itu ada seorang pejabat Belanda yang bernama Dick van Hogendorp. Jadi dia itu satu pejabat satu tingkat di bawah gubernur jenderal. Di bawah Dendels. Beda zaman. Beda zaman. Pokoknya itulah. Lah dia kan aslinya wilayah rumah dinasnya itu harusnya di daerah Kota Lama. Ya. Karena kan tempat ngantornya itu kan di tempatnya residen itu loh, gedung residen itu yang depannya jembatan merah. CMP. Depannya kantornya kan harusnya di situ. Ya. Lah otomatis rumah dinasnya juga di daerah-daerah situ. Cuman dia itu merasa kok aku jabatanku sakmene aku harusnya bisa semut deh. Karena ini kok kayak semut gak percaya. Jadi kok aku jabatanku sakmono iku aku harusnya bisa dapat tempat yang lebih mungkin lebih mewah gitu mungkin. Kayak pernah dengar. Jadi akhirnya dia itu nyari tempat di pinggir-pinggir sungai ini. Terus dapatlah satu tempat itu yang dimiliki oleh tanah milik seorang turunan Tionghoa. Kemudian dibelilah tanah itu, tapi tidak tahu apakah itu dibeli atau dipaksa untuk benar dipaksa untuk dibeli seperti itu. Yang pada akhirnya dibangunlah itu Tunhuis itu. Tunhuis itu rumah kediaman untuk bersantai yang ngadepnya ke arah sungai. Jadi bagian depannya itu memang yang depannya sungai itu. Jadi yang area sekarang depan itu adalah dulu belakang. Berarti taman. Di belakangnya itu ada taman itu, Taman Apsari. Dulu itu kan namanya Krusen Park gitu. Krusen Park karena nama Krusen itu tidak salah satu nama pejabat Belanda juga. Taman dalam perspektif orang-orang Belanda pada dahulu lah. Jadi luas, memang tamannya itu luas, halaman belakang gitu. Jadi itu halaman belakangnya itu segitu luasnya itu. Jadi di area depannya itu dia si Hogendorf itu bisa ngeteh sambil melihat sungai dan memandang perahu-perahu yang lewat. Mewah sekali ya. Tunjangannya banyak. Terus ketika era Dendels datang, nah itu pas si Dirk Hogendorf itu sudah nggak menjabat lagi, kemudian gedung ini entah waktu itu sudah jadi atau gimana ya, pokoknya dilanjutkan oleh Dendels pembangunannya itu tahun 18 sekian itu dihadapkan ke sana, dihadapkan ke Embong itu. Supaya juga terhubung dengan jalan raya pos seperti itu. Dan juga arsiteknya itu dijadikan megah gitu loh, ala-ala istana. Seperti itu. Sebenarnya si Hogendorf ini juga punya satu cerita yang unik. Dia itu mungkin lebih detailnya ini aku nemu artikel sih bagus sebenarnya di Historia. Jadi lebih detailnya bisa cari artikelnya di Historia, judulnya Keras Pukul dan Kontradiksi Dirk dalam Perbudakan. Kisah ex pejabat VOC yang menjadi penyeru anti perbudakan namun pensiun sebagai pemilik budak. Nah itu si Dirk van Hogendorf itu. Yang memang nama itu ada di balik
pembangunan Gerhadi itu ya. Iya, iya, Jadi iya. kalau yang di artikel ini menariknya apa? Dia itu si Hagendorf itu punya bapak namanya Willem van Hogendorf. Itu pernah nulis novel. Novelnya itu ya tentang perbudakan di Hindia gitu. Tahun 1780. Nah, terus naskah itu diadaptasi oleh anaknya si Hagendorf itu, si Dirk van Hogendorf. Jadi satu naskah tunil, ya itu menceritakan tentang perbudakan. Nah, tapi toh pada akhirnya si Hagendorf pun juga punya budak gitu. Perbudakan tapi juga punya budak gitu. Dia juga punya budak. Iya, iya, iya. Ceritanya panjang sih, cuman kalau mau detail ya di artikel itu sih. Jangan jangan males membaca lah. Itu website apa kayak Iya, website PDF? Historia kan artikel di dalam website iya, maksudku. benar. Artikel di dalam website. Menarik sih ini artikelnya panjang. Oh iya. Ya iya, gitulah iya, iya. sekilas tentang Dirk van Hogendorf. Nah, kenapa kita bahas Gerhadi ini kan memang karena pada beberapa hari yang lalu ya masih sangat dekat lah. Itu salah satu bagian dari Gerhadi itu kan terbakar. Ya, Atau dibakar. ya mungkin terdibakar ya kan ya. Di Terdibakar. area yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan dan kiri depan. Ya, Tapi bukan kanan yang dan area kiri, tengahnya ya. Bukan tengah. Sayap-sayapnya lah, Sayap sayap-sayap. benar di depan. Seperti itu. Jadi ini kan apa momen-momen pasca sekarang ini sebenarnya momen pasca demonstran kemarin sih ya kan ya. Jadi salah satu sayapnya itu bahkan sampai hancur ya, dilalap api seperti itu. Iya. Ya nanti kita tampilkan lah ya kan. Dan Ngenes lah pokoknya. nah, pasca pembakaran itu kan juga muncul seperti kayak jangan merusak cagar budaya gitu-gitulah. Iya nggak sih? Iya, tapi Nah, kabar-kabarnya katanya di medsos itu bukan orang sini, apakah ada penyusup ya? Di balik itu aksi saya demonstran kurang tahu sih. Saya kurang tahu detailnya seperti apa dan faktanya seperti apa. Yang jelas untuk membakar satu bangunan yang besar seperti itu, yo aku rasa mungkin benar. Ya kan? aku Mungkin rasa benar. ya itu membutuhkan satu peralatan yang yo nggak remeh-temeh sih. Nggak remeh-temeh benar. Nggak Terus remeh-temeh. di seperti media kan juga sempat kesorot kan ya. Kalau nggak salah yang membakar gedung Gerhadi ini ciri-ciri fisiknya dia agak gemuk, pakai Iya. jaket Gojek ya kan, entah itu Gojek atau Grab, helm hitam, maskeran, terus Pakai sepatu apa itu? pakai sepatu dan celananya kargo kalau nggak salah itu kan ya. Wilt u dit boek staan? Voor een eerste uitgave bij Malam itu aku menggali di dalam ingatanku. En dat is toch zelf uit te zien. Menggali di dalam menggali di dalam khayalku. Sebenarnya yang menarik itu adalah saat orang-orang itu banyak yang sedih karena merasa kehilangan satu bangunan cagar budaya. Iya benar. Menariknya itu sebenarnya yang aku pikirkan itu ketika itu masih belum terbakar, itu sebenarnya pengaruhnya untuk masyarakat apa gitu. Ini saya disclaimer dulu ya, saya nggak membenarkan tindakan perusahaan cagar budaya. Sebenarnya manfaat seperti apa sih yang kita dapatkan dari adanya suatu cagar budaya itu loh. Jangan-jangan kita nggak peduli aslinya. Kalau hilang aja baru peduli gitu loh, maksudku. Toh kita nggak peduli juga sama sejarahnya gitu loh. Iya. Yo paling
maksimal foto-foto lah. Eman karena nggak ada spot foto lagi kayak gitu loh maksudku. Ya, anjir. Iya, benar, Jadi benar, maksudku benar, ketika benar. itu ada, itu apa coba? Apa gitu yang ketika sudah hilang masyarakat merasa kehilangan itu? Apakah masyarakat dulu waktu itu masih ada antusias menggali sejarahnya gitu? Ya ada sih beberapa seperti itu. Sih. Cuma kan apa jenenge ketika orang-orang lihat Gerhadi kan sekilas kan ketok mewah ngono kan. Iya, iya, iya. Kalau misalnya bahas iki kan berarti kita apa ya rada di luar topik juga sakjane ya. Aku kurang riset juga paling ya kan ya. Kurang riset soal fungsi cagar budaya iku apa, esensi cagar budaya iku apa ngono kan. Cuma kan ya yang jelas kan tempat tinggal gubernur ya namanya rumah dinas ya kan. Yaitu kan itu fasilitas negara buat penyelenggara negara, benar Iya, ya? iya. Ya, Terus untuk masyarakat apa? untuk masyarakat ya. Oke, si penyelenggara negara bisa memanfaatkan itu untuk ngantor, untuk Ya. kegiatan kenegaraan, tapi masyarakat apa? Apakah ada satu memori yang didapat dari situ? Apakah yang banyak bertebaran kan karenanya itu identitas masyarakat Jawa Timur gitu. Identitas yang bagaimana itu sebenarnya gitu loh maksudku. Maksudku kan perlu kan kita mempertanyakan hal-hal seperti itu. Iya, benar. Menggali. Maksudku apa? Maksudku ya agar kita peduli lagi terhadap cagar budaya yang masih ada gitu loh, yang barangkali yang bahkan tidak terawat ya. Iya. Karena kan kalau sudah hilang kita baru merasa kehilangan. Tapi kalau masih ada loh. Masih ada Lalu apa gitu loh kalau masih ada gitu loh. Oh iya. Maksudku kayak gitu. Iya. Andaikan dikatakan itu sebagai identitas Jawa Timur, identitas yang bagaimana? Apa? Atau simbol perlawanan yang bagaimana? Simbol perlawanan kayak apa? Misal kayak ini, Rat Van Justiti yang Tugu Pahlawan itu. Itu malah dihancurkan. Iya, terus dibangun ulang ya. Dibangun jadi Tugu Pahlawan toh. Nah, iya. Lah, tapi benar. lah aku bukannya menyuruh untuk menghancurkan, enggak sih. Cuman aku kan mempertanyakan kembali gitu loh. Apa yang bisa kita ambil gitu loh. Ambil dalam arti apa yang bisa kita pelajari dan kita dapatkan dari suatu cagar budaya. Apakah cagar budaya memberikan satu pengetahuan bagi kita yang dimana pengetahuan itu membuat kita menjadi kritis, atau cagar budayanya sebagai cagar budaya saja, atau hanya berhenti pada foto-foto, setelah itu ya sudah seperti itu loh maksudku. Ya bisa komen-komen di kolom komentar lah. Jadi fungsinya seperti apa sih yang didapat itu masyarakat? apa sih ya selain foto-foto gitu kan. Ya kan ada yang bilang juga kan simbol identitas Jawa Timur. Nah, Jawa Timurnya yang mana gitu dari bangunan itu? Wong iku bangunannya kolonial, identitasnya. Ya mosok ono sing ngomong ngono. Ya nggak ngomong sih, nulis maksudnya. Nulis. Tulisan-tulisan di story gitu loh. Iya, maksudnya mosok ono sing ngarani ngono lho. Aku Identitas Jawa Timur gitu. Dan ya oke lah, itu satu bangunan cagar budaya yang unik ya. Iya. Unik, dan di situ juga menyimpan satu memori tentang penjajahan terdahulu seperti itu. Iya. Mungkin ya menggambarkan bagaimana sih dahulu itu pejabat yang menjajah kita itu di apa ya istilah, dipertuankan, maksudnya diistimewakan, dibuatkan satu bangunan khusus seperti istana dan lain-lain. Padahal rakyatnya pribumi inlander, bumi putra, malah tempat tinggalnya menempel di gedung-gedung tinggi, delusup di kolong jembatan, yo kan miris kan ya. Ya rumahnya tidak layak lah ya. Iya, tidak layak. Benar. Ya sebenarnya masih banyak sih yang bisa digali tentang itu. Introspeksi, bukan introspeksi apa? Refleksi. Refleksi. Merefleksikan
Oh iya iya iya. Berefleksi terhadap suatu cagar budaya Mm-mm. agar cagar budaya tidak menjadi hanya sekedar yo benda, tidak hanya sekedar menjadi benda kosong yang tidak ada maknanya bagi kita gitu. Paling tidak kan bagaimana refleksi kita itu bisa memunculkan suatu pemaknaan yang barangkali dari pemaknaan atas cagar budaya itu bisa memberikan satu pengetahuan yang baru mungkin Ya, buat kita benar. sebagai manusia. Barangkali bisa juga mengasah nalar kritis juga gitu loh, dari suatu cagar budaya. Misal kita melihat satu cagar budaya, oh ini ada bangunan ini, oh tiba-tiba kita penasaran pertama, kenapa kok begini, oh kenapa kok begitu, terus kita tarik konteksnya ke zaman sekarang, oh kenapa kok bisa kayak gini, kayak gitulah. Ya aku harap bisa seperti itu sih. Jadi Ya, misalnya kayak Gedung Gerahadi ini lokasinya di sini. Katanya dulu kok ini bukan tengah-tengah, ya kan ya. ya Katanya dulu ini Gerahadi kok pinggiran kota. mungkin bukan tengah, maksudnya tengah di peta ya, maksudnya Tengah bukan kota. di pusat perkotaan. Iya, Pusat perkotaannya kan memang di kota lama. kota lama Ya, dulu. yaitu kembali lagi ke zaman dimana waktu itu yang Surabaya dikelilingi oleh tembok kota, Ya. ya. Itu kan ketika penduduk itu mulai bertambah banyak, otomatis juga membutuhkan lahan lebih banyak. Akhirnya kan pada akhirnya ya temboknya dijebol juga dan lokasinya itu jadi meluas gitu, mengikuti aliran sungai. Ya. Jadi perkembangan kota Surabaya itu juga mengikuti aliran sungai Kalimas ini ya. Iya, benar. Soalnya kan alat transportasi dulu kan ya sungai. Nah, Dulu itu sungai. kembali tidak memunggungi laut atau air. Tidak Ya. memunggungi lautan. Iya, benar. Jadi karena rumahnya itu gedungnya ngadep ke Ke arah arah sungai kan Kalimas. tidak memunggungi sungai, anjir. Iya. Artinya apa? Ketika itu mungkin juga bahan refleksi juga ketika kita di depan kita itu sungai, otomatis kan halaman depan kita menganggap itu sebagai satu halaman depan kita yang tidak boleh kotor. Otomatis rasa untuk menjaga itu mungkin lebih besar dibanding itu di belakang ya. Kalau di belakang kan otomatis malah yus gak ketok, Gak kelihatan, Yes. benar. apa yang terjadi di belakang ya wis sembuh. Tapi Kayak kan gitu di sih. Belanda sana kan juga Banyak yang menghadap sungai gitu. Iya, banyak menghadap sungai juga kan, sama ya, mungkin disamakan juga. Memang sungai itu vital sih, selain untuk transportasi, sungai juga untuk pengairan sih. Benar. Pertanian. ya. Pertanian. Makanya di wilayah sungai itu kan dekat-dekat sungai itu kan mesti sing wilayah yang subur gitu. Iya, Ya enggak sih? iya benar. Yang tempatnya dialiri sungai dan juga sumber, mungkin andai kata sungainya masih bersih bisa jadi sumber air enggak sih? Bisa. Air untuk dalam arti untuk mencuci dan mandi dan mungkin minum. Ya. Ya kurang tahu juga sih. Kayak gitu sih. Jangan lupa subscribe. Bantu kita supaya subscribernya nambah, kasihan kita. Ya. Jika kalian suka konten kami, dukung konten kami, jangan lupa subscribe ya. Karena ya memang subscribe itu adalah semangat bagi kita. Ya. Meskipun nggak semangat-semangat. Ya, ini kan isi waktu luang lah ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.